Bu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ini Pak, nama tadi Bapak Pak panjang pisannya, Bapak gede. Panjang itu Pak. Ya saya ganti lah, saya juga nurutan atau ya. Ame juga atau nurutan Pak Eka lah. Yang kami hormati juga Ibu Anissa Dez dan Ibu Muzdalifah. Ketemu lagi Bu Iren ya, kita ketemu lagi. Juga yang kami banggakan juga rekan-rekan dari Ibu Direktur Operasional dari PT BPR Wibawa Mukti Jabar. Ini Ibu Devi entah apalah pokoknya nama eta we ya. Juga Pak Sugeng. Dan rekan kami ini full tim juga. Ada Bu Ana, Pak Heri Purnama, Pak Tresna Hermawan. Alhamdulillah dipanggil sama Pak Heri berteriak barusan langsung datang. Padahal memang pakai gigir-gigir Pak Eka, itu korsina teh. Ya. Untuk agenda pada hari ini tentunya terima kasih dari timnya Pak Eka dari PIP Unpad yang berkenan hadir untuk melanjutkan kegiatan yang hapunten dengan situasi COVID. Memang kelihatannya kita agak terdelay begitu ya. Tetapi insya Allah semangatnya Bu Devi ya, ini Bu Devinya serius. Semangatnya Bu Devi, kami sebagai fungsi dari perwakilan pemegang saham, concern ya, untuk bagaimana dalam situasi pandemi pun kita optimal. Dan alhamdulillahnya ternyata teman-teman PIP semakin teruji ya, gitu kan, karena sekarang sudah siap dengan Puspa. Kayak ada yang nama nanti aja ya. Artinya kan berarti langsung Bu Anissa liur, tentu Bu. Saya dapat bocoran dari Pak Eka. Jadi artinya, kalaupun nanti kita berjalan, dan harapan kita ini semua adalah assessment online dan psikotes online, kita juga sudah sangat berpengalaman lah bahasanya kan begitu ya, dengan berbagai perangkat infrastruktur dan juga software yang aman kan. Sehingga tentunya pertemuan hari ini, inti dari pertemuan hari ini agendanya adalah ada dua. Pertama adalah berbicara tentang PIP sendiri, tentunya kalian dari wajahnya udah siap sih ini mah ya gitu ya. Nah yang kedua justru ini yang penting juga, karena nanti pada saat pansel itu sekretariat berada di Bekasi, dalam artian tim dari Bu Devi, mungkin nanti juga dari Bu Devi juga selain menanggapi Bu Devi ya, juga menyampaikan kesiapan. Pertama kesiapan adalah websitenya seperti apa, yang kedua kemungkinan dari sisi jaringannya seperti apa, kan ya. Yang ketiga keempat nanti juga dijelaskan oleh Pak Eka dan tim, bahwa ada hal-hal yang harus kita persiapkan karena offline ke online ini sangat banyak hal yang mungkin di luar bukan konten gitu ya, tapi ada teknis yang harus dipahami oleh kita sebagai fungsi sekretariat. Gitu. Kalau harapannya mah kita merapat ke Bekasi jadi deketan gitu, kan sekarang rumit ya gitu. Itu mungkin sebagai pengantar dan tentunya untuk keberkahan kita semua, mari kita mulai diskusi kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin sebagai pengantar Pak Eka dan tim. Dan selanjutnya, ini ada Pak Slamet. Alhamdulillah, kalau sudah masuk Pak Slamet, insya Allah. Karena Neil Armstrong juga di bulan itu ada hadir dengan selamat. Ya, oke. Itu saja. Mangga Pak Pustaka, aku bilangnya Pak Pustaka deh. Pak Pustaka. Untuk menyampaikannya dengan tim. Kami persilakan, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, ini mungkin kalau Pak Andri Kustriawardana mah udah pernah ketemu, Bu Ana, Pak Tresna, sekarang Pak Heri sudah sering ketemu. Jadi ini dari teman-teman BPR WMJ juga Bu Devi, salam kenal Bu. Pak Sugeng dan Pak Slamet, salam kenal juga. Saya Eka dari Pusat Inovasi Psikologi Unpad, di sini bersama rekan saya Mbak Muzdalifah Iren, panggilannya Mbak Iren, dan juga Mbak Anissa Deis. Ini tim dari Divisi Industri dan Organisasi Bapak Ibu, yang akan mengelola nanti jika sudah ada kesempatan untuk bekerja sama, akan mengelola proses kegiatan seleksi atau juga uji kepatutan ya. Betul ya Pak Andri ya, masih sama Pak, uji kepatutan
untuk seleksi direksi BPR UMJ Bekasi. Nah, izin Bapak Ibu sebelum kita mulai, kami akan share screen. Kita langsung aja ya nanti agar diskusinya mungkin lanjut karena saya tahu mungkin Pak Andri, Bu Devi dan teman-teman pasti sibuk. Kalau terlalu lama pembukaan nanti bisa ini. Pak Andri itu biasanya sibuk dipanggil rapat terus. Jadi izin saya share screen, ya, Bapak Ibu. Jadi langsung aja, Pak. Pelaksanaannya. Siap. Oke, semoga sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Jadi informasi untuk saya ingat terakhir kali kita berkomunikasi itu tahun lalu Desember 2020 dengan Pak Andri, waktu itu sempat sudah memaparkan singkat. Tapi belum ada memang tim atau Bapak Ibu dari BPR UMJ. Jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait tata laksana asesmen psikologi yang karena kondisi saat ini ya COVID-19, pandemi dan lain-lain, jadi kita beralih ke mode daring atau online. Jadi dalam rangka seleksi calon anggota direksi PT BPR Wibawa Mukti Jabar tahun 2021. Jadi ini latar belakang kegiatan kenapa kita mengubah dari luring ke online. Mungkin Bapak Ibu, jadi kondisi pandemi ini, jadi kami tindakan pencegahan di UNPAD sendiri, Bapak Ibu, ya sebagai informasi kami sampai saat ini memang sulit juga untuk hadir menyelenggarakan asesmen psikologi secara tatap muka. Dipoto ya, Gang. Jadi secara umum ini kami memang beralih ke arah sana. Nah, tes psikologi sendiri ini tetap mengacu pada kode etik profesi yang berlaku dan juga standar administrasi. Jadi nanti dalam proses asesmen psikologi online ini ada 4 aspek yang diukur, 4 aspek yang kita perhatikan. Yang pertama autentifikasi, kemudian security, aspek teknis, technical aspek, dan juga validity atau validitas. Itu jadi ini kami mengembangkan dalam waktu singkat, kurang lebih 3 bulan, dan memang karena dikejar waktu itu karena WFH semua, jadi kami mengembangkan asesmen online ini. Jadi ya ini kepercayaan dari Biro BUMD dan juga PT BPR UMJ Bekasi ini terima kasih kalau kami bisa bekerja sama untuk menyelenggarakan asesmen psikologi online. Nah ini perlu jadi di notes bahwa asesmen psikologi ini nanti peserta itu melaksanakannya atau kandidat melaksanakannya secara mandiri. Jadi bukan dikumpulkan di satu lokasi di PIP atau juga di misalnya di kantor BPR. Jadi itu dilaksanakan secara mandiri dan juga bisa jadi tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama apakah bisa dikumpulkan di satu lokasi gitu ya. Misalkan di satu lokasi, tapi juga dengan menjaga physical distancing dan juga atau di lokasi masing-masing. Jadi ini bisa jadi 2 alternatif. Nah, untuk kegiatannya itu untuk asesmen psikologi sendiri peserta menggunakan laptop atau desktop serta jaringan pribadi. Jadi tidak diperkenankan menggunakan handphone ya, Bapak Ibu. Jadi semuanya itu hanya menggunakan laptop atau desktop. Nah, jadi ini adalah tindak lanjutnya. Kami coba jelaskan secara lebih detail di slide-slide berikutnya. Jadi ini adalah prinsip tadi yang 4 tadi. Jadi tes security-nya. Jadi tes itu harus disediakan atau disampaikan menggunakan platform yang aman dan bisa dikontrol. Jadi kami tidak menggunakan misalnya seperti tesnya itu jadi diubah pakai Google Form gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi ini ada platformnya sendiri yang berbasis web, jadi web browser. Dan yang kedua, itu ada proses autentifikasi dan screening. Jadi, misalnya contoh, calonnya ada 5 orang. Nanti ketika masuk ke asesmen psikologi atau tes psikologi, itu nanti mereka harus menunjukkan kartu identitas, atau kalau ada menyebutkan namanya, gitu ya, dan lain-lain, yang dicek oleh pengawas kami. Jadi, itu live. Jadi seperti Zoom sama saat ini nih, Bu Devi dan Pak Andri. Jadi segala gerak-gerik dan juga peserta itu kami catat gitu. Jadi menggunakan namanya live proctoring. Oke. Dan yang kedua harus ada screening lingkungan. Jadi nanti Bapak Ibu akan kandidat itu akan diberikan instruksi untuk memutar laptopnya. Jadi
dan juga atau kalau PC-nya webcam-nya itu harus diputar gitu. Alasannya apa? Karena agar di sekitarnya tidak ada orang yang membantu gitu ya. Atau juga tidak terkondisikan, misalnya kalau di rumah suka ada anak misalkan, Bapak ini bantuin gitu atau Ibu bantuin gitu ya. Jadi maksimal gitu pelaksanaannya. Jadi screening lingkungan juga mengantisipasi misalkan dia mencontek dan lain-lain gitu. Jadi dilakukan seperti itu. Nah, tapi dari sisi pesertanya, jadi ini juga bukan dari sisi kita juga, dari sisi pesertanya juga harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah paham penggunaan teknologi. Nah, ini Pak Andri dan Bu Devi nanti menjaring kandidatnya, salah satunya harus yang paham teknologi. Kayak Pak Andri kan jago banget ya, misalnya bikin blog, YouTube gitu ya. Teman-teman di Biro BUMD juga Pak Heri saya lihat sangat kreatif dan lain-lain. Nah, itu dicarilah kandidat yang kurang lebih menggunakan seperti itu gitu. Jangan sampai lag-nya adalah ketika buka Zoom aja nggak bisa, buka email aja nggak bisa, ya sudah bablas itu, mas sulit gitu ya, apalagi nanti ngerjainnya gitu. Itu memang kondisi yang perlu diperhatikan sejak awal. Terus yang kedua adalah menyadari koneksinya gitu. Jadi menggunakan koneksi yang nggak perlu cepat tapi stabil, Pak, Ibu. Maksudnya kalaupun penggunaannya tuh jangan misalkan di rumah tapi misalkan ada keluarga yang sedang download juga atau unduh. Jadi kan tersedot ya bandwidth-nya gitu. Jadi mohon ketika asesmen itu memang nanti kami ada requirement-nya. Minimal berapa bandwidth-nya dan lain-lain. Nah, ini itu salah satu dari sisi peserta. Terus ini adalah ya penjelasan aja sih kalau diperlukan nanti misalkan contoh Pak Andri kan terakhir kita pernah yang jam kerida ya, jadi ada pertanyaan dari sisi pansel. Nah ini nanti mungkin hal ini bisa dipertanggungjawabkan ketika pansel ada misalkan dari pansel atau dari uji kelayakan bertanya atau dari peserta bahwa pelaksanaan asesmen psikologi online ini sudah dirancang sesuai dengan tata laksana yang menurut kami gitu ya dan ilmu yang kami pelajari itu sudah moga-moga sudah mengikuti kaidah yang berlaku gitu ya sampai kami benchmark ke luar negeri gimana sih yang dilaksanakan kalau di luar negeri dan lain-lain. Harapannya ya moga-moga ini bisa bisa terjawab kalau ada pertanyaan dari sisi misalkan sisi pelaksanaan seleksi ini. Tapi ini nanti detailnya mungkin Bapak Ibu nanti kami akan jelaskan. Nah, untuk persiapan teknis sendiri, asesmen psikologi online ini, jadi yang pertama, seperti saya jelaskan tadi, itu perlu koneksi internet yang stabil. Kecepatannya minimal 2 megabyte per second. Kenapa itu menjadi requirement minimalnya? Karena untuk menghindari adanya permasalahan teknis. Saya contoh, kalau Zoom aja udah sering DC, disconnect, atau tertendang, apalagi nanti ngerjain asesmennya. Sebagai gambaran seperti itu. Tapi memang ini perlu persiapan yang jadi sejak awal memang harus diinformasikan kepada peserta, Bapak Ibu. Jadi harapan kami sih sebenarnya nanti peserta menggunakan jaringan mandiri, itu baik modem, kalau kemarin itu sebagai gambaran yang jam kerida itu menggunakan modem pribadi, jadi cukup lancar tuh yang jam kerida kita coba, itu modem pribadi, atau kalau modem wifi, jangan sampai terbagi bandwidth-nya dengan keluarga atau dengan yang lain gitu. Kalau mau di kantor ya punten mungkin ada line-nya sendiri gitu ya para direksi ini gitu, calon direksi ini. Terus yang kedua itu requirement-nya harus menggunakan perangkat laptop atau desktop dengan sistem operasi Windows. Misalnya bertanya kalau saya menggunakan Mac OS atau MacBook gitu ya, MacBook atau ya MacBook ya hanya MacBook karena iPad nggak bisa, iPhone nggak bisa. MacBook itu biasanya takutnya nanti ada hal-hal yang terkunci. Kalau MacBook itu, mohon maaf. Oke, ini jadi sistem, mohon maaf saya lanjutkan. Jadi sistemnya untuk layar berukuran 13 inch.
Nah, yang paling penting lagi itu harus memiliki fasilitas kamera, mikrofon, dan speaker yang berfungsi aktif. Karena selama kegiatan, itu baik yang tes psikologi maupun nanti simulasinya, misalnya diskusi kelompok, kita menggunakan Zoom, ya fasilitas kameranya harus nyala, mikrofonnya harus nyala, speakernya juga harus nyala, karena kita harus melakukan proses observasi atau juga memberikan instruksi. Gitu. Jadi, hal-hal seperti ini, jadi nanti kita buat timeline, Pak Andri dan tim, dan juga Bu Devi dan tim, nanti kami akan coba misalkan sehari sebelumnya mereka, para kandidat yang akan tes ini nanti, itu harus mencoba dulu daminya tes. Agar jangan nanti kesulitannya malah di hari H. Jadi nanti kita sediakan waktu, karena ini levelnya direksi, mungkin ya ini mah suuzonnya mah biasa nyuruh gitu ya dibandingkan nyoba gitu ya. Nanti ya mereka harus terlatih sendiri. Dan yang terakhir ada memeriksa kesesuaian laptop atau desktop yang digunakan. Jadi ya ini nanti kami akan sediakan waktu untuk mencoba dan lain-lain dari sisi kesiapan teknisnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan mangga Bapak Ibu kalau langsung aja sembari kami menyampaikan. Nah, persiapannya, yang pertama, familiar menggunakan perangkat. Ini adalah mandatory, mandatory gitu ya. Terus yang kedua, nanti ada penjelasan dari kami untuk pengadaan tes ini agar tidak cheating atau curang gitu ya. Kenapa nanti takutnya mereka kan ya ini seleksi gitu ya, udah pingin jadi direksi dan lain-lain, malahan mencari jalan yang tidak baik. Gitu. Terus yang ketiga, memastikan peserta dapat mengikuti tes dengan aman dan nyaman. Jadi nanti kami coba membuat timeline dan juga penjelasan perangkat petunjuk teknis yang bisa dipelajari oleh peserta. Tapi ya balik lagi, peserta juga harus mau mempelajarinya, membaca gitu. Jangan kita udah kasih persiapannya, nanti pesertanya malahan nggak belajar. Dan yang terakhir, itu nanti kami akan membantu dengan adanya help desk. Help desk itu ketika ada kondisi-kondisi misalkan abnormal gitu ya, jaringan mati, kemudian kan sekarang banjir ya mungkin, terus PLN suka matiin lampu gitu ya, moga-moga nanti ketika pelaksanaan enggak, jadi nanti bisa hubungi help desk kami. Jadi tidak menghubungi ke BPR misalkan, ke panitia administrasi atau bahkan ke Biro BUMD, tapi hubungilah PIP Unpad. Jadi itu adalah salah satu rangkaian kegiatan yang kami sediakan. Nah, ini adalah kendala teknis dari pengalaman kami secara 1 tahun ini yang biasa terjadi. Yang pertama adalah koneksi internet, Bapak Ibu. Itu sering banget koneksi internet tidak stabil gitu ya. Moga-moga kalau di Jawa Barat gitu ya, kalau di kota-kota besar kandidatnya baik dapat kandidat di Bandung, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya, moga-moga koneksi internetnya memadai ya. Karena kami punya pengalaman juga asesmen itu satu Indonesia, pernah gitu ya, itu yang di timur-timur gitu ya, horor gitu ya, ininya dapat kadang-kadang biar pet dan lain-lain gitu ya. Moga-moga ini nanti kandidatnya punya pengalaman, punya koneksi yang memadai. Terus yang kedua device. Ini jadi sejak awal memang mereka harus mempersiapkan device itu perangkat laptop dan desktop sesuai dengan requirement yang kami sampaikan. Jadi kalau punya misalkan enggak sesuai, kalaupun minjem misalkan ini ada kandidat, oh saya lihat saya laptopnya nge-lag, terus minjem sama anaknya atau minjem ke bawahannya atau temennya, pastikan dia juga bisa menggunakan laptop tersebut gitu. Jangan sampai alasan ini laptop saya minjem saya nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Apalagi di hari H gitu. Jadi nanti kita coba antisipasi misalkan H-1 kita coba untuk diberikan jadwal kepada para peserta untuk mencoba device-nya masing-masing. Dan ketika mereka misalkan pelaksanaan H-1 sudah koneksinya jelek, dia nggak bisa, kita kasih umpan balik. Bapak Ibu misalkan menggunakan device yang bisa atau mencari tempat yang sesuai. Sehingga ketika hari H mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Dan yang terakhir ya ini aliran terputus, aliran listrik terputus. Ini info terakhir juga, ya ini balik lagi banyak di Jawa Barat sedang banjir, ya Jakarta juga gitu ya. Jadi moga-moga ini nanti pelaksanaannya lancar gitu di hari H terutama. Antisipasinya itu.
Nah, ini adalah persiapan yang perlu nanti kita akan detailnya ada, tapi ini persiapan kurang lebih ini buat gambaran mungkin tim administrasi, seleksi administrasi UKK ini, jadi untuk mempersiapkan. Yang pertama adalah laptop dan komputer dengan layar minimal 13 inch, kemudian dengan minimal juga 2 GB RAM dan juga 10 GB storage. Kalau misalkan penuh juga laptopnya nanti nge-lag gitu ya, atau mengganggu, jadi harapannya ini ada. Terus dengan spesifikasi juga kamera, mikrofon, dan speaker yang berfungsi aktif. Dan yang keempat, itu diperkenankan menggunakan headset atau earphone. Jadi speakernya aktif, tapi headset atau earphone juga diperkenankan. Karena biar terdengar dengan baik, misalkan instruksi dari psikolog kami dan lain-lain. Nah, koneksi internet yang stabil minimal kalau tadi 2 megabyte per second, kalau kami sih harapannya bisa 5 atau bahkan lebih. Itu agar lancar. Kalau pengalaman kalau 5 megabyte atau lebih itu lancar banget pelaksanaannya sampai akhir gitu. Jadi ini adalah requirement atau yang perlu dipenuhi oleh teman-teman atau bukan teman-teman, oleh peserta calon direksi nanti kelak. Nah, ini untuk simulasi kelompok dan wawancara online-nya. Jadi nanti ada di ruangan yang terang dan memiliki cahaya yang cukup. Tidak boleh ada orang lain di satu ruangan atau bebas gangguan suara. Siapkan kartu identitas, yang seperti tadi saya sampaikan, ada proses autentifikasi. Yang selanjutnya adalah persiapkan akun Gmail. Harapannya mereka mempunyai email yang aktif, karena kami akan kontak, misalnya mengirimkan link, tautan, jadi itu melalui akun pribadinya. Jangan sampai kalau pengalaman, saya punya email, nanti dikirimin gitu ya ke panitia seleksi. Ternyata dia nggak bisa buka emailnya itu. Saya lupa passwordnya Pak, aduh itu gimana, bingung. Jadi harapannya moga-moga nanti sudah di state sejak awal gitu ya. Kalau tes. Monitor. Tuh. Jadi kalau ternyata nge-lag atau sering disconnect gitu ya, jangan menggunakan koneksi internet tersebut. Kita harapannya semuanya berjalan dengan lancar, jadi detail-detail teknis ini yang perlu kami jelaskan sejak awal kepada calon dan juga perlu di sounding kepada calon direksi ini. Nah, ini asesmen psikologi online dari sisi kami akan menyediakan helpdesk melalui WhatsApp bisnis. Jadi nanti kami akan selalu controlling dari WhatsApp chat gitu ya, yang dapat membantu peserta ketika ada kendala. Tapi kalau nggak ada kendala, biasanya ya nggak perlu untuk kami untuk chat kepada peserta. Dan nomor kontak. Jadi sebenarnya kami membantu layanan asesmen psikologi online ini, salah satunya adalah kami menyediakan helpdesk. Jadi Bapak Ibu ketika ada pertanyaan terkait asesmen psikologi online, terutama di hari H, mohon di-forward ke kami. Jadi ada yang bertanya, misalkan kenal dengan Bu Devi gitu ya, nanya kandidatnya, aduh saya ini seperti ini pelaksanaannya, mohon di-forward ke kami Bu, agar bisa dijawab sesuai dengan mestinya gitu, dengan benar gitu. Jangan nanti malahan malahan jawabannya tidak sesuai gitu. Jadi harapannya kami ada menyediakan helpdesk untuk membantu hal tersebut. Ini gambaran tes tertulis online-nya. Peserta mendapatkan invitation nanti pada email. Jadi link atau code. Peserta akan masuk ke dalam link-nya, tes tertulis online-nya. Diawasi oleh pengawas atau proktor. Proktor itu adalah pengawas yang akan memverifikasinya. Kemudian proktor akan memandu pelaksanaan, memberikan link lagi, dan memulai tes psikologi online. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi intinya adalah kami mencoba untuk, walaupun ini adalah online, tapi metodenya seperti paper and pencil, gitu ya. Ada pengawasnya gitu.
Jadi nggak hanya dilepas, dikasih link gitu ya, terus nggak ada pengawasnya, itu ada pengawasnya. Nah, mungkin Bapak Ibu akan tergambar ketika melihat video kami. Saya cobalah biar kece kayak Pak Andri kan suka upload video gitu ya. Kami coba nih gambarkan biar tergambar proses asesmen psikologi online-nya seperti apa. Semoga terdengar nanti suaranya Bapak Ibu ya. Apakah terdengar suaranya Bapak Ibu? Belum terdengar. Suaranya? Terdengar Bapak Ibu? Belum. Kecil, suaranya kecil. Kecil ya suaranya. Beneran, ya? Pak. Oh, Bude. Beneran. Gak kedengeran ya? Enggak kedengeran. Gak kedengeran ya Pak? Ya. Oke, nanti saya coba tidak di nanti saya pakai media player Pak. Nanti Oh, iya. Tapi saya jelaskan dulu singkat ya Pak ya. Ini karena masuk ke PowerPoint kayaknya di slide share, jadi suaranya tidak terdengar. Padahal mah ada gitu di dalam suaranya. Gitu. Jadi nanti saya coba untuk gambarkan kalau ada pertanyaan. Kita lanjut dulu aja ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah data peserta yang nanti kami butuhkan. Jadi sifatnya adalah, kan mungkin ada pengumuman juga ya biasanya dari Pansel gitu, siapa namanya. Tapi ada juga kan nggak ada namanya, alamat emailnya nggak ada. Kalau di pengumuman, kalau di website gitu ya, website itu. Jadi nanti kami butuh data-data ini. Yang pertama itu nama lengkap, kemudian alamat email aktif, nomor telepon aktif, baik WA atau yang bisa dihubungi, dan misalkan jabatan saat ini atau penempatannya jika ada. Paling mudah adalah kami mendapatkan CV-nya Bapak Ibu, gitu, CV dari peserta. Jadi mohon nanti dikirimkan ke kami, atau juga datanya bisa, karena biasanya kan seleksi direksi mah nggak sebanyak seleksi CPNS gitu ya, jadi CV-nya aja cukup dikirimkan ke kami. Nah, ini tahapan seleksinya, nanti mohon dikoreksi Pak Andri dan tim juga ya. Ini jadi ada seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir. Jadi letak asesmen psikologi sendiri di uji kepatutan. Tujuan asesmen sendiri itu uji kepatutan sendiri untuk mengukur potensi dan kompetensi kandidat seleksi sesuai tupoksi atau jobdesk sebagai anggota direksi atau top management club. Nah, ini masukan ketika terakhir kami mengikuti asesmen di Jam Kerida. Sebenarnya kami sudah menyiapkan slide untuk ditampilkan, tapi memang karena waktu itu kan rapat pleno, jadi kami belum bisa menjelaskan. Jadi punten nih masukan buat tim Pansel. Jadi memang sejak awal nanti kita bisa sepakati aspek-aspek yang diukur, agar tidak ada pertanyaan juga, udah di ujung baru ada pertanyaan dari tim kelayakan seperti A, B, C gitu ya. Jadi harapannya kami juga bisa berdiskusi sejak awal. Karena kami juga sebenarnya udah menyiapkan dan terbuka untuk berdiskusi Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti kita bisa berdiskusi dan bisa menjelaskan kenapa aspek ini yang diukur dari asesmen gitu ya. Sehingga tidak hasil UKK-nya. Kata hasil ini begini, kata Bapak begitu, sehingga tidak mungkin menjadi suatu pertanyaan. Jadi kira-kiranya berapa hari Pak mungkin tergambarkan, apakah 4 hari 3 hari untuk menentukan nanti ke jadwalnya Pak mungkin, sehingga kita dalam penjadwalan juga bisa diakurat Pak. Itu aja Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nah, nuhun Pak Tres. Bu Ana, ada yang mau ditanyakan juga Bu Ana? Cekap, pengen Pak Abak. Oke. Cekap. Ya, nanti mungkin Pak Eka mau langsung di komen atau Pak Eka ulawe lah, meh iyalah, meh jelas. Oke, siap. Atur nuhun Pak Tres, pertanyaannya ini juga buat kita bahan diskusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk jadwal pelaksanaan, kami alokasikan 2 hari pelaksanaan Pak. 2 hari pelaksanaan. Kenapa 2 hari? Pertama, antisipasi jika peserta itu mengalami kendala teknis di hari pertama. Jadi sebagai gambaran, kita biasanya akan melaksanakan
H1 gitu ya, hari 1 itu untuk tes psikologinya, dan H2 itu untuk simulasinya, baik LGD maupun wawancara. Jika ini notes-nya adalah jika memang timeline-nya memungkinkan. Tapi jika timeline-nya misalkan tight atau ketat, kita laksanakannya dalam 1 hari kegiatan, full. Tapi berarti peserta memang harus siap-siap dengan segala sesuatu perangkat dan lain-lain. Itu Pak Tres. Nah, gambarannya itu adalah pelaksanaannya. Untuk hasil memang disesuaikan dengan jumlah kandidat. Tapi selama ini mungkin nggak lebih dari 10 ya. Kami pastikan mungkin antara 7 hari Pak, paling lama. Untuk ke rapat pleno misalkan, atau bentuknya mungkin kami akan berikan dulu dalam bentuk rekomendasi dulu seperti yang pengalaman BUMD sebelumnya. Jadi ada rekomendasi dan catatan yang bisa digunakan di dalam rapat pleno. Kalau misalkan dibutuhkan oleh tim uji kepatutan, uji kelayakan misalkan. Atau nanti langsung misalkan di tim pleno gitu. Gitu mungkin Pak Kabak. Izin Pak Eka, kalau urusan yang tadi gladi berarti belum termasuk ya? Belum Pak, jadi H-1 itu gladinya. Pelaksanaannya 2 hari ya? Okay. Pelaksanaannya bisa maksimal sebenarnya 2 hari Pak. Okay. Disesuaikan nanti dengan timeline dari Biro BUMD atau dari Pansel gitu. Yeah. Kalau ternyata butuhnya, kayak kemarin jam kerja kan cukup cepat ya karena harus pelantikan dan lain-lain. Jadi kami pepet dalam 1 hari kegiatan tuh. Yeah. Kemarin itu rencananya. Jadi kalau pesertanya sedikit juga Pak, maksudnya sebenarnya paling visible sebenarnya 1 hari full. Itu cukup. Atau begini, mungkin kami ini sedang proses penjadwalan. Kami penjadwalan tetap kita maksimalkan 2 hari. Ya. Okay. Tapi nanti lihat pelaksanaan, lihat jumlah peserta gitu. Siap. Mungkin gitu Pak. Ya, mangga nuhun. Terima kasih dari penjelasan dari Pak Eka. Dari Bu Devi, kami udah siap-siap nih, Bu Devi akan menyampaikan sesuatu begitu ya. Kalau dari Bu Devi, Bu, yang pertama mangga sebelum komen yang tadi terkait tentang Pak Eka dan tim terkait tentang asesmen online, juga kami juga mohon informasi yang terkait tentang kesiapan website ya, website dari BPR, karena langkah awal untuk pengumuman itu melalui website BPR dan website pemerintah gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, mangga silakan menanggapi kesiapan, apakah juga tim sekretariat seperti apa, dan sekaligus ngetesnya bandwidth aman. Kalau sebetulnya bandwidth sih aman untuk BPR mah ya, untuk fungsi pekerjaan. Tapi pada saat bicara tentang proses seleksi, itu kan hal yang berbeda. Mangga Ibu Direktur, silakan. Kalaupun nanti ditambah dengan Pak Slamet, Pak Sugeng, silakan, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabak, Kak Tresna, dan tim dari UNPAD. Pak, terkait dengan kesiapan-kesiapan ini memang kalau dibaca dari awal sampai terakhir lumayan agak banyak Pak. Kami kan baru pertama kali mengadakan pansel. Nanti minta tolong di-share ya Pak ya bahan-bahan yang tadi sebagai panduan kami supaya jangan sampai ada yang terlewat. Gitu. Satu itu. Terus kedua gini Pak, ini kan website kami sudah siap. Nah, apakah sudah bisa Pak sesuai dengan kemarin kan kita sudah rapat bahwa diutamakan untuk yang di dalam lingkungan BPR dulu nih calon-calonnya. Nah, apakah perlu pengumuman lagi atau bagaimana? Terus kedua, untuk data-data kesiapan, apakah kita sudah bisa upload di website data-data kesiapan dokumen ya Pak ya, terutama apakah sudah bisa diupload, terus mekanisme pengumumannya, tanggal persiapan dan segala rupanya, apakah melalui website lagi atau nanti melalui WA atau Zoom lagi gitu Pak. Ini saya masih agak bingung karena ini kan baru awal ya gitu. Terus ditambah ini Pak, kemarin di wacana kita kan kurang lebih kan 6 orang ya Pak ya. Tapi ada 4 orang yang memang belum siap di sertifikasinya Pak. Mengingat memang jadwal sertifikasi itu ternyata mulai startnya itu dibuka kembali bulan Maret. Nah, apakah yang 4 ini bisa kami masukkan dulu ataukah menunggu kelengkapannya lengkap dulu semua Pak?
Mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Mohon penjelasan. Ya, terima kasih Bu Dev. Apa nama websitenya di WA-in dong? Di WA nanti di WA-kan Pak. Oh. Ya, oke. Iya. Jadi gini, terima kasih Bapak deh, Ibu Devi. Jadi begini Pak Eka, memang yang pertanyaan Bu Devi ini adalah juga salah satu challenge dari kami ke teman-teman BPR bahwa calon direksi itu kita harapkan banyak dari internal gitu, sebetulnya itu ya. Nah, tetapi mungkin teknisnya yang sekarang kita bahas hari ini yang paling penting adalah kesiapan websitenya dulu. Karena kita akan melakukan proses pengumuman itu melalui website dari WMJ ya. Nah, untuk yang tadi Bu, jadi ini teh kalau bahasa Argoma belum berjalan kita teh ya, gitu kan. Iya. Jadi Argo belum berjalan karena online terus terang. Kami juga bukan ragu-ragu ya, kami hati-hati. Kalau kemarin jam kerja kami berani ya Pak Eka ya, langsung aja jalankan tanggal sekian jebret karena semuanya mayoritas offline. Gitu kan. Dan pengalaman kami dengan Pak Eka kemarin, Pak, hati-hati meskipun gini, kita protokol kesehatan, kejadian ya, kemarin ada 2 peserta karena COVID kan urusannya, gitu ya. Dan mau tidak mau kan yang hadir di ruangan yang sama itu kontak erat kan, gitu. Itu yang ngeri gitu ya. Ya meskipun mungkin kemarin semi online ya, Pak Eka ya. Kemarin kita semi online, nah sekarang kami menyiapkan. Bu Devi, kalau untuk Argo, nah ini rapat hari ini menentukan. Karena menentukan adalah memastikan ya bahasanya ya, kami yakin bahwa si proses ini insya Allah akan lancar. Dan yang kedua adalah ada hal-hal yang perlu kita lakukan di luar rutinitas. Ya. Kayak tadi yang permintaan Pak Eka tadi, Pak, kami ingin di awal itu jelas apa yang kami ukur dari standar untuk assessment online. Siap, Pak. Itu menjadi PR kami. Terus yang kedua, Pak, di dalam pendaftaran nanti berarti harus ada data-data yang lengkap. Contoh misalkan yang biasa kita, bukan sembarang ya, menganggap sepele adalah alamat email. Nah, mungkin sekarang jelas, alamat email yang dikuasai passwordnya gitu loh. Karena banyak yang email, ya udah pas dibuka bisa buka email tuh, pas dibuka passwordnya tuh kupon anak, kan dibuatin, itu kan langsung down gitu ya, makanya mungkin butuh H-1 itu. Jadi nanti kita juga di pengumuman awal, kita usahakan langsung muncul standar minimal ya. Jadi baik syarat umum, misalkan ya sehat, kelakuan baik, bla 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 bla. Yang kedua langsung sebutin aja, bisa mempersiapkan peralatan hardware-nya adalah laptop, desktop dengan minimal ini. Terus mempersiapkan koneksi internet pada saat ujian assessment dengan standar ini. Kan begitu. Karena ini pun akan berhubungan juga dengan wawancara kami di tahapan selanjutnya. Kalau administratif, clear. Itu adalah seleksi, bahwa Deli bilang, tidak ada tatap muka. Nah, yang kedua, urusan Pak Eka dan tim ya. Yang ketiga, pada saat wawancara, misalkan, auzubillah min dzalik ya, kita kan tidak tahu bahwa pembatasan ini sampai kapan. Nah, sementara Bekasi Bandung itu kan wilayah yang tidak bisa, kadang-kadang nggak bisa bolak-balik lah ya. Mungkin aja nanti pada saat wawancara akhir pun kami dengan tim pansel online juga, gitu. Berarti protokol Pak Eka nanti kita ikutan Pak. Mau ngomong, mau wawancara teh, ayo puter laptopnya anak-anak, anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu puter laptopnya, kan gitu. Nanti saya nurutan yang model dari apa yang melakukan. Gitu. Itu ya. Jadi, nah, berarti sudah jelas bahwa poin pentingnya adalah kita insya Allah dari tim Pak Eka siap. Hanya PR buat kami, Pak Tres, PR buat kami di tim Pemprov adalah bagaimana mempersiapkan hal-hal yang sebetulnya pengalaman kita kemarin ya. Jangan sampai di pleno kita masih adu renyong dan yang bingung Pak Eka, aku tuh udah ngukur ini. Lah, yang ditanyanya ini gitu ya. Gitu. Nanti insya Allah Pak. Ya, kemarin ada kejadiannya serba salah juga ya kalau banyak nupelinter juga diskusi jadi liarnya. Tapi kalau kita tidak melibatkan orang-orang yang paham juga salah. Kan begitu ya. Nuhun pisan ininya atas permakluman kemarin, sehingga pas saya buka dokumen yang terakhir Pak, jadi kieu, oh ya kan itu diskusinya kan begitu ya. Oke. Kalau dari sisi Pak Eka, kayaknya Pak teman-teman kita terpesona Pak, gitu. Jadi nggak ada pertanyaan, karena Bapak studi bandingnya udah ke luar negeri kan gitu ya, terus berbicara tentang
istilah-istilah yang semuanya sangat baru, jangankan kami, Bapak aja baru kan gitu. Jadi kami sangat percayalah kepada tim Bapak bahwa ini bisa berjalan. Itu prinsipnya kan begitu. Hanya mungkin sekarang adalah masuk ke dalam agenda selanjutnya penjadwalan, Pak. Jangan sampai nanti kata Pak Eka, ini diundur-undur sampai kapan gitu kan? Atau Bu Devi, kata Bu Devi teh mau nggak sih gitu kan? Itu kan jadi problem ya. Nah, untuk penjadwalan sebetulnya ini mah mau curhat juga ya. Dari awal bulan kemarin Januari kami sudah rapat dengan Bu Devi. Kami sudah yakin ke Bu Devi, Bu Dev, awal Februari kita on, gitu kan. Ternyata si COVID nggak beres-beres. Nah, kami merencanakan minggu ini sebetulnya target kami ya, Bu Ana ya. Bu Ana Wardani, kami targetkan hari ini, minggu ini sebetulnya sudah ada argo jalan, bahasanya mah rapat pleno perdana ya, baik ya. Tapi memang kemarin kesulitannya adalah ada permintaan rapat pleno ini tidak online. Ada permintaan rapat pleno ini ngariung. Nah, ini yang kami kemarin ragu ya, maksudnya termasuk juga sebagai informasi bukan untuk hal yang pamer gitu ya. Kami pun di kantor Pak Eka sekarang 2 orang teman kami positif lagi. Jadi ruangan lantai bawah kami lockdown sementara. Jadi kami pindah ruangan Bu Devi. Jadi kalau mau ke Bandung Bu Devi kontak dulu ya. Jangan sampai kemarin ada beberapa klien teman-teman yang datang terpaksa di halaman Pak Eka mau ditolak nggak tega gitu ya. Jauh-jauh dari ujung Tasik sana datang nginep gitu ya. Akhirnya kita ketemuan di taman coba kayak ini pacaran ya. Jadi ketemuannya di taman demi menjaga protokol kesehatan. Kalau saya buka masker karena memang ini di ruangan saya sendirian ya. Itu. Nah, untuk penjadwalan berarti kalau begitu kami sudah menghitung dan tadi saya konsultasi ini sambil WA-an dengan Bu Karo. Kita pastikan jadwal, bukan pastikan, kita ikhtiarkan bahwa jadwal kita mulai minggu depan, Pak. Kita ada penjadwalan antara tanggal 16-17 kami akan menyelenggarakan rapat pleno pertama. Ya, tapi ini tanggalnya masih antawis ya, karena menunggu Ibu Karo sebagai pemimpin rapat ya, Pak Eka ya. Antara 16-17, jamnya juga masih goyang-goyang, kami akan mencoba untuk memfikskan untuk rapat perdana. Nah, kita harapkan mungkin, kalau Pak Eka boleh bertemu muka, rapat atau harus Zoom? Nanti kamu coba koordinasikan dulu, Pak. Ya, gini, kalau misalkan dari teman-teman PIP memang arahan dari Unpad tidak bolehnya, saya segera lapor ke Bu Karo gitu. Siap. Jadi misalkan di mix mana yang rapatnya hadir, mana yang Zoom. Ataupun dari Bu Devi misalkan, biar yang hadirnya misalkan hanya panitia intinya aja. Panitia inti dari Pansel hadir, teman-teman misalkan dari Unpad, dari PIP, juga dari Bekasi bisa online gitu. Tapi untuk jadwal kita usahakan minggu depan karena minggu ini sudah habis. Awalnya kami rencanakan tanggal 12, Bapak dan Ibu ya, awalnya. Saking semangatnya kita lupa, tanggal 12-nya libur, Wiren, gitu. Itu saking, bukan kita kadang-kadang lupa ya, terlalu ini bekerja ya, gitu. Nah, kita rencanakan 16-17, itu sudah pleno pertama. Nah, di pleno pertama nyambung dengan jawaban ke Bu Devi, Bu. Jadi untuk teman-teman internal yang akan ikut, sekarang secara offline siapkan dulu saja. Ya. Siapkan dulu saja dokumen-dokumen. Gitu. Tetapi memang agak kesulitan kalau yang belum lulus sertif. Gitu. Cuma nanti kita lihat ya, kita diskusikan. Karena begini, jangan sampai kalaupun memang sertifikasinya rencananya kapan, Bu? Itunya? Kalau untuk bukaan baru, Pak, yang bukan surveillance, itu adanya di Maret akhir, Pak. Sekitar tanggal 27. Kemarin saya sempat telepon ke tim dari Perbarindo, Pak, menanyakan jadwal. Itu di Maret tapi dibukanya tanggal-tanggal 27, Pak. Gitu. Nah, kalau sekarang ada dari Januari itu hanya sifatnya yang surveillance, hanya pengulangan. Yang mereka masih aktif tapi harus perpanjang karena 5 tahun habis ya, Pak ya. Kalau ini kan memang teman-teman ini rata-rata yang ikut mungkin mantan direksi ya, Pak, yang dulu punya sertifikasi. Tapi karena mereka sudah tidak menjabat, mereka nggak perpanjang, Pak. Akhirnya hanguslah 5 tahun, jadi mereka harus mengulang. Nah, itu adanya di Maret, Pak, di akhir. Ya. Nanti kita diskusikan internal, tentunya. Baik. Ya harapannya sih banyak yang ikut. Tapi kalau melihat dari jadwal kayaknya, karena administratifnya jelas ya, kalau untuk direksi BPR mah standar minimalnya seperti apa. Oke, nuhun Ibu. Nah, untuk teman-teman berarti persiapkan saja, karena nanti setelah rapat pleno di 16-17, kita akan putuskan bahwa pelaksanaan assessment psikologinya kapan. Berarti kita butuh 3 hari ya. H-1 gladi,
2 hari untuk pelaksanaan. Nah itu mungkin nanti, Pak, tapi kalau untuk penjadwalan berarti nanti tanggal minggu depan kita bahas, nggak ada masalah ya, Pak Eka ya? Nggak ada, Pak. Siap. Artinya kalaupun nanti urusan Puspa jalan, timnya kan beda lah gitu ya, banyak lah gitu ya. Puspa minggu ini, Pak. Oh, Puspa minggu ini ya? Minggu ini. Jadi kita tenang, Bu Devi, karena Puspa berapa ratus orang, Pak? Banyak kan ya? 700, Pak. Udah tenang, 700 orang. Tinggal ya ini, kita yang agak menjadi tugas berat kita itu adalah meyakinkan calon peserta bahwa online itu mereka betul-betul mandiri. Itu yang mungkin agak apa ya, perlu effort yang ini ya. Karena punten bahasa Pak Eka bener tadi Pak, rata-rata kalau yang sudah duduk di direksi atau di pejabat eksekutif itu yang aktif itu curug. Jadi ya tolong gitu lah gitu ya. Padahal sekarang kita meminta pejabat itu bisa sendiri, bukan berarti tidak bisa minta tolong teman-teman rekan staff, tapi untuk hal tertentu bisa sendiri gitu. Dan itu Bu Devi nanti insya Allah siapapun yang jadi, berarti kami punya garansi bahwa direksi ini bisa buka laptop, bisa main internet, bisa buka email kan gitu ya, bisa attach file kan gitu, apalagi bisa bikin akun YouTube dan konten itu beda lagi ya kalau itu. Oke. Ya, itu. Ya alhamdulillah, berarti kan sekarang semakin semakin jelas dari kita persiapannya. Pak Sugeng udah sembuh Pak Sugeng ya, sok. Cuma ada komen nggak? Soalnya yang ada di SK nama Pak Sugeng loh. Ntar saya liatin SK-nya. Mangga silakan Pak Sugeng. Nggak ada suaranya Pak dari tadi Pak. Headsetnya cabut, coba Pak. Iya Pak. Nah ini punten ini salah satu contoh nanti yang diantisipasi ketika proses asesmen Pak gitu. Jadi ya, memang kenapa butuh gladi itu contohnya seperti ini Pak, biar mikrofonnya jalan. Sampai kita lagi nge-modal Pak Eka untuk lebih artistik ya, beli background green screen, kita nge-modal ya. Ternyata kameranya butut, pakai green screen ya, jadi ungu, Bu Iren. Aduh, bener ini mah. Nggak apa-apa. Jadi untuk personil nanti tim dari WMJ itu Bu Devi adalah kepala bagian kesekretariatan, gitu ya. Nah nanti pun kalaupun Ibu ternyata ikut menjadi kontestansi, begitu ya, Bu Devi, ya tentunya Ibu tahu duluan. Tapi memang saya sudah pesan ke Pak Eka, Pak jangan dibuka semua dan nanti jangan sampai Bu Devi tahu duluan secara detail kan gitu. Tapi nggak ada masalah. Artinya menjadi juga yang ngetes gitu kan. Kira-kira kita siap nggak sih kan gitu. Jadi insya Allah Pak sudah sangat jelas. Dan berarti Pak Tresna jadwal sedikit mundur. Kami Pak Eka awalnya kita tanggal 11 Pak, Kamis ini pleno awalnya. Karena kita berpikir kan kita sekarang hari ini ketemu Selasa, Rabu persiapan, pleno hari Kamis. Ternyata dilapor ke Bukaro, beliau harus mendampingi kegiatan Pak Gubernur sampai hari Senin ya. Jadi kami pikir Selasa atau Rabu insya Allah. Karena terus terang ini PR besar saya ke Bu Devi ya, sebagai perwakilan pemilik gitu kan. Karena kalau nggak dilaksanain ini keren. Setahun lebih, 2 tahun Bu. Setahun lebih gitu ya. Gitu. Ya kemarin mah kan alasannya COVID tahun yang lalu. 2 tahun. Oh 2 tahun. Kalau sekarang alasannya COVID kan berarti kami tidak belajar ya. Biro kami tidak belajar, tidak berusaha. Untung kami kan punya balad yang penuh kemajuan gitu, Pak Eka dan teman-temannya. Oke, kelihatannya poin-poin penting dari agenda hari ini yang kami harapkan. Pertama tadi expose dari Pak Eka dan tim itu sangat membuka, menenangkan kami gitu ya. Terus yang kedua juga tadi terkait tentang persiapan kami dari sisi merespon pemaparan dari Pak Eka. Yang ketiga juga adalah tentang dari teman-teman dari WMJ sendiri, gitu ya. Pak Sugeng berarti itu Pak Sugeng mah earphone-nya diganti. Earphone-nya ya itulah bener latihan Pak, gitu ya. Ini yang penting, gitu ya. Karena kami pun sekarang lagi belajar itu Pak, memanfaatkan breakout room-nya di Zoom ya Pak ya. Dan ternyata alhamdulillah dari sekian yang hadir ada yang bingung karena cenah baturan orang laleungit cenah kan begitu ya. Padahal udah ke room yang berbeda ya. Itu kami lakukan kemarin dengan evaluasi BPR Pak.
Bu Devi ikut, dan kita bisa efektif, waktu 3 jam kita sudah bisa melakukan komunikasi dengan 15 BPR secara, ya meskipun sederhana, tapi buat kami ya pelajaran yang baik ya tentang menikmati dan memaknai kemajuan teknologi gitu. Jadi nanti dari Pak Eka nuhun pisan informasinya pas sajam ya. Ini rapat yang efektif memang. Bu Iren belum ada komen Bu Iren. Cekap. Cekap Pak Andri, sudah tersampaikan semua dengan Pak Eka tadi udah lengkap banget. Udah beliau mah. Bos, kalau pembicaraan kita hari ini boleh diupload nggak ke YouTube? Pak Eka? Boleh Pak, boleh Pak. Saya izin dulu, karena ini memang menjadi penting. Tadi Bu Devi kan, saya minta catatannya, tinggal like dan subscribe saja channel YouTube-nya kan gitu ya. Oke. Jadi Pak Eka nggak usah kirim lagi, udah ada di Pak Andri nanti. Udah ada di Pak Andri. Karena gini Pak, memang WMJ ini kan masih banyak yang harus diperbaiki Pak, dari segi jaringan dan segala rupa. Kami juga memang agak kendala karena berhubungan langsung sama cabang-cabang ya Pak. Cabangnya ada 6, jadi kami kadang-kadang nih yang namanya jaringan nih hampir setiap waktu review terus Pak. Kadang cabang ini begini, cabang ini begini. Jadi seperti tadi Pak Sugeng agak kurang kuat ngangkat, saya nggak tahu, nanti kita perbaiki lah Pak sedikit-sedikit. Saya pengennya pas di hari H-nya itu kita udah ready semua. Yang Bapak tadi arahin juga kan kita siapin benar-benar, jangan sampai online ini gagal ya Pak ya, karena waktunya udah 2 tahun nih Pak. Atau kalau perlu memang ya para peserta yang akan ikut ngemodal modem Bu, kalau perlu. Ya, jadi pokoknya masing-masing modem aja. Sekarang kan ada yang, kalau kami sih biasa pakai yang 35 giga itu yang 62.000 jadi iklan gitu artinya. Tinggal ngecek stabil tidaknya dari si bandwidth ya, gitu. Lebih aman begitu sih. Jadi ya modem ya memang sih perlu di saat ini mah duit 500 600 teh lumayan begitu ya. Tapi nanti kita lihat aja perkembangan itunya ya. Kalau laptop yakin pada punya, hanya tinggal modem ya sekarang. Terus modem ya Pak ya. Setting modemnya juga, jangan sampai beli modem tuh bisa nyeting kan gitu. Terus yang saya bingung mah Pak Eka yang urusan listrik Pak ya. Kalau listrik mah kayaknya di luar kita ya, itu yang mungkin betul. Mungkin helpdesk nanti menjadi hal yang krusial. Kalau urusan yang lain-lain kami kira kita semua bisa sama-sama mengedukasi Pak, gitu ya. Sama-sama mengedukasi bahwa laptopnya seperti apa, segala macamnya seperti apa. Mungkin sebelum H-1 pun pada saat pendaftaran atau pengumuman sudah kami sosialisasikan Pak, gitu. Bahwa standar minimal untuk online itu adalah ini. Itu sudah kami sosialisasikan. Siapa tahu malah jadi alasan yang mau ikutan tesnya malah beli laptop kan ya. Supaya ngerebutan sama anaknya yang lagi Zoom, saya mau beli laptop aja Pak, speknya minimal apa gitu kan. Ntar kita kasih tahu yang itu yang Zoom buat laptop buat games itu ya Bu Iren ya. Yang berapa? 96 juta. Kita bohong. Ya udah. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Dari sisi diskusi kita yang singkat, padat, dan maksimal 1 jam, kita sudah mendapatkan informasi. Dan sekali lagi kepada Pak Eka dan tim, nuhun pisan waktosna. Terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah minggu depan kita usahakan tidak ada perubahan. Kita sudah mulai running, atau bahasa kami mah argo berjalan, gitu ya. Itu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan rekan-rekan Bekasi, Ibu Devi, Pak Sugeng, juga Pak Slamet, terima kasih. Yuk kita siap-siap lah, pangintennya beberapa hal yang tadi standar, mari kita siapkan, gitu ya. Dan harapan yang paling penting adalah kita akan mendapatkan calon direktur yang bisa membawa WMJ lebih maju, gitu kan, dan bekerja sama dengan teman-teman yang sudah ada, gitu kan. Apakah nanti Bu Devi yang maju atau yang mendampingi Bu Devi, harapannya adalah menjadi tim yang lebih kompak. Sekarang udah keren kan, tinggal lebih kompak lagi. Dan untuk Pak Heri, Pak Tresna, Bu Ana, jangan bosan mendampingi saya. Bu Iren, nuhun, Bu Iren, Bu Anissa, nuhun ya. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Kami tutup ya, kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mangga, pilih pada lift duluan gitu. Kalau kami suka senang ngobrol Pak setelah beres. Oh gitu, siap. Beres iya teh, gitu ya.